Day one ketemu teman Roblox, malah ketemu mantan. Masa iya dia teman Roblox aku? Kayak denger suara mantan. Temuin? Enggak. Temuin? Enggak. Tapi aku udah habis jutaan buat dia. Soalnya dulu aku kira dia itu bocil. Makanya dengan pede aku sering kasih hadiah Roblox buat dia. Hari ini udah habis 10 juta. Kemarin 12 juta. Semoga nih bocil suka deh dengan hadiahnya. Pet naga legendaris 500.000. Skin VIP 300.000. Sip. Aku bakal beliin ini buat user Jamet Gaming. Selain itu, alasan kuat aku pengen ketemu dia karena Tren meet up sama bocil Roblox lagi viral di TikTok. Pasti asik nih kalau aku bikin kayak gini. udah keluar duit segitu, masa mau sia-siain gara-gara mantan? Aku harus temuin dia buat ganti rugi. Siapa tuh bocah? Abang juga lagi nungguin teman Roblox. Iya, kamu juga. Jadi teman Roblox itu bocil itu atau si mantan? Dengerin suara hati aja deh. Untung aja aku dapet warisan kalung ajaib dari pendiri game Roblox. Gak sabar mau ketemu teman Robloxku. Mau aku ajak pacaran nih. Harus balas budi nih sama yang udah belanjain aku banyak item game. Jadi sih harga teman Robloxku. Mau gak mau harus nemuin dia deh. Males banget ketemu si bocil. Yang ada aku ditembak di depan dia. Nulin aja. Harga. Kamu Jamet Gaming 97? Aura, kamu Princess Uhui 23? Ganti rugi dong. Puluhan juta udah aku keluarin nih buat kamu. Lah, aku nggak pernah minta. Kak, itu aku yang minta pakai HP Bang Arga. Bang Arga selalu marah kalau HP-nya dipakai buat main game. Udah abang bilang berkali-kali, jangan main game pakai HP abang. Nih, HP sendiri, jangan gangguin HP ku lagi. Jadi kalian berdua kakak adek? Kak, kakak cantik banget. Kakak, mau nggak jadi pacar aku? Maaf dek. Kalau pacaran mah mending kakak balikan sama abang kamu. Aura, kamu belum move on juga? Mau balikan? Boleh deh. Ih, nggak asik. Main game sama aku, pacaran sama Bang Arga. Awalnya, mereka bersahabat layaknya saudara. Tapi gue malah buat mereka bermusuhan. Gara-gara lu nih. Kan lu duluan yang ngajak panco. Stop! Gue gak apa-apa. Kenapa Jo selalu lebih unggul daripada gue? Ada yang gak beres dengan hubungan mereka. Kalau lu punya cowok, lu lebih milih cowok kayak gue apa kayak Jo? Itu susah dijawab sih. Topan seharusnya sadar. Gue juga suka sama Tina. Lo tuh ganteng, Pan. Pasti Tina milih lo. Mana mungkin? Dia yang selama ini selalu beruntung. Lo itu juga pintar. Dapat beasiswa malah ditolak. Kalau aja gue ngambil berkas beasiswa dia, gak bakal mau gue temenan. Gue gak bisa biarin mereka terus berbohong satu sama lain. Aku ke toilet dulu ya. Jadi bener Jo yang ngambil. Berkat kalung ajaib ibu, aku bisa tahu kebenarannya. Tina, gue mau ngomong sesuatu. Topan, gue nemuin ini di rumah Jo. Lah, ini beasiswa yang gue daftar dulu. Hai Besti, ngomongin apa nih? Kenapa berkas gue ada di rumah lo? Dari mana lo dapat itu? Jawab. Lu sabotase beasiswa gue kan? Oke, gue jujur sekarang. Gue ambil bekas beasiswa lo, gue tukar sama punya gue. Gue gak mau kalah saing sama lo, demi kelihatan pintar di depan Tina. Itu sebabnya lo gak pernah dapat kabar. Gue ngerasa bersalah, makanya gue mau temenan sama lo. Jadi mereka udah bersaing dari awal demi gue. Topan, gue... Udah Jo, gue gak butuh sabar kayak lo. Mungkin memang gak semua rahasia harus diungkapkan. Karena people pleaser, aku nggak bisa bilang enggak. Karena nggak bawa cash, pakai duit kamu dulu ya. Iya tante, kapan ya aku bisa nolak permintaan calon mama tiriku? Mau saya bantu singkirin tante penangguh itu? Ih, ini kan Skintific Matte Cushion. Bagus banget buat oily skin. Buat tante boleh kan? Tante mau coba di toilet. Boleh tante. Duh, enak kan itu cushion favoritku.
Selain bagus untuk oily skin, cushion ini juga full coverage, tapi ringan, gak cakey, dan patchy. Finishnya matte dan flawless banget. Cushionnya tahan 12 jam untuk mencegah kulit kusam dan warna tidak merata. Kenapa sih? Aku harus ngalah terus. Oh iya, tadi kamu nawarin apa? Sering terpaksa nurutin kemauan orang, susah bilang tidak, pakai jasa saya. Saya bakal bantu bilang tidak dalam kondisi apapun. Menarik sih, tapi Kalau gitu, silakan tanda tangan. semoga nih orang bisa tahu kapan aku butuh bilang tidak. Dengan kalung ajaib peninggalan kakakku, aku bakal selalu tahu kapan dia butuh bilang tidak. Udah dibayarkan? Sekarang temenin tante cari sepatu baru ya? Aduh, aku capek banget belum tidur dari semalam. Enggak, dia ini harus istirahat. Kamu nggak tahu dia habis lembur? Kamu itu siapa? So tau banget soal calon anak tiriku. Lagian duit jajan dari papamu belum habis kan? Ayo berangkat sekarang. Enggak, duit kerja keras papa dia, bukan buat foya-foya. Pelayan gak jelas, gak usah ikut campur deh. Ara, anterin tante pulang. Tante udah nggak mood. Enggak, punya kaki kan? Bisa jalan sendiri kan? Pulang sendiri sana. Aku nggak nyangka pakai jasa kamu ternyata worth it banget. Bilang tidak itu gampang. Coba kamu biasain. Pas banget anak papa udah pulang. Papa mau izin sama kamu. Papa mau nikah sama Tante Aura. Kamu setuju kan? Tante Aura itu red flag banget. Tapi aku juga mau papa bahagia. Waduh, kalau masalah ini, saya nggak bisa bantu. Masalah privasi. Kok diam? Ada sesuatu yang bikin kamu capek banget ya? Emang aku kelihatan kusut banget ya, Pak? Enggak sih. Malah kelihatan cantik terus. Coba deh ngaca. Skintific emang gacor. Udah seharian, tapi makeupnya tetap stay dan flawless. Jadi apa jawaban kamu mengenai rencana pernikahan papa? Maaf, Pak. Ara nggak izinin. Tapi Ara punya alasan. Ayo kita ngobrolin soal ini. Akhirnya, dia sudah bisa lebih bijak buat ambil keputusan. Kok dia ngeliatin aku terus? Ini perasaanku aja? Atau sapu itu punya suara hati? Mbak, lihat laptop ini nggak? Awas pencuri. Maksudnya laptop kamu dicuri? Bukan mbak, laptop ini pencurinya. Waktu itu laptopnya tiba-tiba jadi manusia. Asik, menang banyak. Wah, pencuri! Awalnya saya tuh senang banget karena nemu laptop baru. Taunya laptop pencuri. Nemu? Jangan bilang kamu nemuin laptop itu di tong sampah. Kok tahu? Mbak, mau kemana? Sudah aku duga. Rumahku juga dimaling. Kenapa mbak? Tadi aku nemu sapu di tong sampah. Wah, pas banget nemu sapu. Aku nggak usah buang duit deh buat beli sapu. Aku yakin dia maling yang ngambil uangmu. Yes, mereka nggak tahu gue di balik jendela. Malingnya di sana. Kok ketahuan sih? Aku harus nyamar lagi nih. Di mana cowok itu? Mereka pasti nggak tahu aku motor. Mbak ngapain? Kok benci sama motor? Kalau ada apa-apa itu cerita mbak. Paling tadi berubah jadi motor ini. Ayo hajar. Ampun. Ampun. Berubah juga kamu. Kok nggak bisa tahu penyamar saya terus sih? Aku bisa dengar suara hatimu pakai kalung ajaib. Kalung ini peninggalan Uyut dari uyut-uyutnya uyut-uyutku. Sekarang aku hajar kamu. Sebentar, Mbak. Nenek saya nelpon. Yuk, makasih ya udah bayarin operasi nenek. Nenek kamu sakit parah. Dari kecil aku udah diurus sama nenekku. Jadi, aku bakal ngelakuin apapun buat jagain dia. Kami mutusin buat bebasin kamu. Dan bukan cuma itu. Kamu bakal dikasih kerjaan sama mbak ini. Kamu nggak perlu mencuri lagi.
Makasih ya mbak. Istriku? Makasih ya, udah nemenin suami saya. Apa-apaan ini? Dia pikir aku cewek sewaan. Aku cuma dinikahin demi warisan. Mau kerja sama aku nggak? Gajinya 10 juta per bulan. Serius? Kerja apaan? Jadi suamiku. Rupanya dia cuma butuh suami biar dikasih warisan berupa perusahaan orang tuanya. Jadi meskipun nikah, kami nggak pernah ibadah pasutri. Ayang baru pulang. Nggak usah pegang-pegang. Kalau butuh nyalurin hasrat. Nih, buat dugem. Disitulah aku ketemu dan reconnect lagi sama mantanku. Arga, udah lama gak ketemu. Ayang, masa kau dikatain cewek sewaan sama istrimu? Aku nggak terima ya. Gimana lagi? Kalau ngelawan aku nggak digaji. Gimana kalau kita jual aja asetnya? Kita pasti jadi kaya. Iya juga sih. Kalau aku jual aset istriku, pasti untungnya banyak. Ini sebabnya, aku nggak percaya sama cowok. Dengan kalau ngajaib ke Raya, aku bisa dengar suara hati orang lain. Tapi jujur aku nggak nyangka cowok ini mau manfaatin aku juga. Soalnya aku benar-benar ngira kalau dia itu tulus. Jangan makan roti terus. Tuh, aku udah masakin. Pasti ada maunya. Ya ampun, lucu banget sih istriku. Kok dia ngatain aku lucu? Dan nggak tahu kenapa, aku kesel banget lihat dia selingkuh sama cewek itu. Gimana? Kita ambil semua harta istrimu, abis itu kita mulai hidup yang baru. Aku nggak bisa. Kok enggak sih? Kamu kan punya aku yang lebih perhatian sama kamu. Aku nyesel selingkuh sama kamu. Dari awal, harusnya aku nggak pernah terima kartu itu buat pergi dugem. Oke juga ya kamu? Sayang, Yuk ke kamar, aku mau ngobrol. Istriku hamil dan ngidamnya. Nyeleneh semua. Ayang, aku mau ditilang polisi. Nggak bisa ya? Kamu ngidam yang normal dikit. Aku udah seminggu lo nggak bisa kerja. Ya karena nurutin ngidam kamu yang aneh itu. Pertama, kamu mau aku joget aneh biar kamu happy seharian. Mas, aku bad mood. Aku pengen kamu cicik-cicik di dinding ala pudel seharian. Apa? Aku mau kerja sayang, mending kamu nontonin aja videonya. Ayo joget sampai aku bilang stop. Kalau nggak nanti anak kamu ileran. Kedua, kamu maksa aku pakai daster seharian di rumah. Mau apa? Daster baru. Oke, nanti aku beliin. Sekarang aku mau kerja. Karena dari kemarin kamu tanya aku terus. Aku ngidam kamu pakai dasar ini seharian. Apa? Tapi kan aku harus ke kantor. Kamu lebih pilih stay di rumah pakai daster atau ke kantor pakai daster? Sekarang apa lagi? Ditilang polisi. Kamu bikin perusahaan aku bangkrut apa? Aneh banget. Sebenarnya aku ngelakuin ini karena ada yang berniat jahat ke suamiku. Apa? Ada yang berniat jahat ke aku? Siapa? Untung ada kalung ajaib peninggalan direktur terdahulu. Sekretaris kamu mau aku jadi janda, alias kamu is dead. Aku lihat dia nyuntikin racun ke minuman kamu. Dengan racun ini, bos akan dan aku akan gantiin dia sebagai direktur di sini. Bu Ara, silakan Bu. Bapak lagi ketiduran, soalnya capek. Aku takut kamu kenapa-napa kalau di kantor. Makanya aku sengaja ngidam yang aneh-aneh, biar kamu gak kesana. Apa? Gak bisa dibiarin. Aku harus usir dia dari kantor. Oh, kamu ngapain di kursi saya? Loh, Pak Abi, kok Bapak masih hidup? Bukannya kata Bu Ara, Bapak udah... Kamu kira suami aku minum racunnya?